kita kembali ke acara tadi talk show Madani, yaitu kita akan bahas tentang tema pengembangan ekonomi kreatif era industri 4.0 di Kota Metro. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu komandan kita, yaitu saya perkenalkan dari sebelah kanan. Saya ada Pak Dharma Setiawan, selalu founder Payuni. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Dan sebelahnya ada Bapak Tri Hendrian, selaku Kadis Dispora Metro. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Dan yang sebelah saya, tepatnya Bapak Ahmad Husaini, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Metro. Apa Pak? Alhamdulillah. Baiklah, saya rasa langsung saja. Sebenarnya tema kita itu adalah pengembangan ekonomi kreatif era industri 4.0 di Kota Metro, dan ya sebenarnya sudah tema yang sangat familiar lah ya di Kota Metro, karena juga sering diadakannya tentang ekonomi kreatif gitu ya Pak ya. Dan tentu saja ini pasti akan ada pandangan baru, karena apalagi di gencar-gencar yang 4.0 ini kita juga dihadapi dengan pandemi COVID-19. Jadi saya rasa juga nanti akan ada yang mungkin pembahasan tentang COVID-preneur Pak ya di Kota Metro ini, karena ya di masa pandemi seperti ini tuh banyak kayak karyawan atau staf yang dirumahkan gitu, atau mereka yang dari kota itu pulang ke desa, mungkin disitulah bisa terbentuknya juga ekonomi kreatif. Mungkin juga mereka sudah pulang ke desa itu mungkin pikirannya sudah berbeda lagi bagaimana mereka bisa hidup di desa, karena memang di kota itu kadang sudah mulai PSBB lagi ya saat ini. Dan mungkin itu saja pengantar dari saya, mungkin akan dibahas lebih lanjutnya lagi dari pemateri kita. Oke, dimulai dari Pak Dharma Setiawan selaku founder Payuni tentang ekonomi kreatif dan pembangunan kota. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Henry selaku Kadis Dispora Kota Metro, kepada Bapak Ahmad Husaini selaku Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Terima kasih banyak atas waktunya, terutama teman-teman di media Madani News. Khusus seperti ini saya kira juga penting mengisi narasi kota. Nah, saya coba menyiapkan slide yang 3 slide sebenarnya, tapi ini ada penjelasan terkait dengan bagaimana ekonomi kreatif dan pembangunan kota. Nah, coba Mas di masa PSBY tahun 2009 itu ada Perpres nomor 6 tahun 2009 terkait dengan ekonomi kreatif. Dulu ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu ada Ibu Mario Pangestu, dan disitu tonggak awal bagaimana ekraf ekonomi kreatif itu punya ruang untuk dikembangkan. Lalu di zaman Pak Jokowi periode pertama 2014 dibuat 16 subsektor ekonomi kreatif dan dibuat badan tersendiri namanya Badan Ekonomi Kreatif. Nah, sekarang di periode kedua itu dikembalikan lagi oleh Pak Jokowi menjadi Kementerian Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika dulu ada pengembangan 14 subsektor, lalu 16 subsektor, di periode ini itu ada 17 subsektor. Dan ini penting didiskusikan bagaimana kota di masa depan memiliki gagasan untuk mendekatkan gerakan-gerakan warga kota itu untuk mengembangkan setidaknya beberapa subsektor yang mungkin bisa dilakukan. Jadi pemerintah, kemudian komunitas kreatif, saya kira pengusaha itu punya kepentingan yang sama bagaimana subsektor dari 17 ini pelan atau pasti bisa dikembangkan. Contoh dalam bidang aplikasi, di Payuni kita menggandeng OKBOS. Jadi seperti aplikasi Gojek lokal yang mencoba memberikan brand bahwa aplikasi OKBOS ini bisa untuk survive meskipun Gojek selama ini sudah ekspansi ke daerah-daerah. Saya kira itu juga peluang dan tantangan bagi teman-teman yang memang bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang lain, misal game dan sebagainya. Nah, saya melihat di kota ini sudah ada beberapa para penggerak. Kemarin saya ngajak beberapa tim ini untuk datang ke tempat manusia namanya Siro. Dia kerja dari rumah, dia tidak keluar rumah, dan di pandemi ini dia itu tidak
tidak kena pandemi dengan pendapatan 15 sampai 30 juta, saya kira itu menarik. Meskipun itu tidak mudah mengembangkannya karena memang ini seperti harus ada ekosistem yang dibangun. Dan ini baru sektor swasta yang bangun. Kedua adalah pengembangan permainan. Jadi ya kayak game-game tadi, kayak aplikasi dan game tadi itu juga bisa pengembangan permainan yang sifatnya edukatif. Dan itu bisa menjadi penambahan atraksi bagi destinasi kota. Ketiga, arsitektur. Karena misal kita di Lampung, kita juga harus mengakomodir tuh bagaimana arsitektur lokal Lampung itu kemudian kelak bisa jadi daya tarik. Kemudian desain interior, ya kita tahu kalau desain interior ya pasti berhubungan juga dengan arsitektur. Desain komunikasi visual. Setahu saya di Lampung sudah ada dua, prodi DKV, satu di ITERA, dua di Dharma Jaya. Jadi desain komunikasi visual juga memberikan wadah bagi para seniman, seni rupa, kemudian desain grafik macam-macam. Terus kemudian desain produk, kemarin Pak ini kedatangan dari rumah kreatif BUMN. Mereka meminta kita untuk memberikan materi terkait bagaimana melakukan desain produk yang ada pada warga-warga. Kemudian fashion, saya kira juga sudah banyak. Di depan ada apis, kemudian ada clothing, kemudian kita tahu butik juga berkembang di kota ini. Kemudian film, animasi dan video, ini menarik. Film ini di kota ini ternyata sudah ada AB Production. Baru aja habis subuh saya tadi nonton, itu ditonton 179.000, ditonton 1,6 juta itu AB Production. Jadi film-film pendek, series yang dibuat oleh anak-anak Metro. Dan itu kan juga mendorong kalau ada hal menarik destinasi atau ruang sudut, ruang kreatif di kota, mereka bisa mengambil video filmnya di situ, juga bisa mengenalkan kota Metro di Indonesia, di nasional. Animasi, kita sedang belajar itu Pak, mengembangkan Pai dan Umi. Kita berharap jadi payung itu kita potong jadi Pai dan Umi. Pai itu anak laki-laki, itu dia memakai topi kayak Raden Inten, dan itu kemudian nanti dia seperti kita membuat cerita-cerita lagu-lagu anak-anak, dan setidaknya kita mengimbangi lah. Kalau di Malaysia ada Upin Ipin, kita juga udah ada Nusa dan Rara, sekarang masuk kelas 7. Itu saya kira animasi ke depan tuh keniscayaan lah. Kita tidak bisa menolaknya. Dan kemarin mahasiswa saya yang kebetulan alumni ekonomi syariah, pendapatannya 8 juta per bulan, tapi dia terkenal di anak unggul. Nah, tapi ini kemarin kami mengumpulkan beberapa anak yang bisa menggambar di tembok, di kertas. Kita coba beralih menggambar di webtoon, benar-benar menjadi ilustrasi, lalu kemudian ke depan menjadi animasi. Dan kalau video kan video tadi, film, bisa animasi, diatur di fotografi, teriak, kerajinan, kuliner, payung itu kuliner, musik. Kita mencoba berjejaring dengan teman-teman musik kota. Waktu itu kita bikin acara Bau Space dengan teman-teman di George. Kemudian kita kemarin ngumpul sama Rumah di Selatan di George. Jadi kita ingin berjejaring bahwa musik itu juga bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sebelumnya. Penerbitan, kita ada sebenarnya kami mengelola CW Publishing, teman-teman dari komunitas Sangkir waktu itu. Dan sekarang kita punya penerbitan Pai ini, kita sudah memproduksi 5 buku di sini terkait dengan pemberdayaan ekonomi desa, tentang ekonomi kreatif, pariwisata, kemudian seni pertunjukan, seni rupa, tadi televisi dan radio. Nah, saya kira tantangannya adalah dari 17 yang hari ini ditetapkan oleh pemerintah ini kan kita harus pintar-pintar merangkul banyak kalangan. Bahwa kita yakin ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi Bandung misal, Jogja misal, sekarang kalau kita lihat komunitas-komunitas yang ada di 17 sektor ini, mereka sudah berkembang pesat. Nah, bagaimana Metro ke depan? Ini kan saya kira kita juga harus mendengar pandangan-pandangan dari Pak Kadis atau Pak Wakil Ketua. Next. Nah, ini contoh ya, ruang-ruang yang kita coba buat di Pasar Yasomono Pelangi. Kenapa saya tadi tidak menyumbangkan itu, karena kita sedang komitmen bahwa adanya aktivitas pasar itu juga ada aktivitas sampah.
Nah kita buat cashback kayak gini, kita diet tanpa plastik, kemudian kita mencoba konsisten di sini. Ya meskipun kita menjual air seperti itu, tapi air itu bisa didaur ulang daripada menjual es plastikan yang plastik nanti dibuang, dan akhirnya teman-teman di Metro Utara yang menjadi imbasnya. Bagaimana kita mencoba untuk mengurangi itulah. Kalau menyelesaikan saya kira itu sulit. Wisata, kuliner, merchandise, buku, talkshow dan sebagainya ini juga nanti diatur di YouTube. Saya kira Madani mencoba memulai lah bahwa media-media itu bukan hanya sekedar berjualan berita saja gitu, tapi media saya kira menjamurlah media online ini dan mulailah menjadi teman bagi komunitas kreatif. Mungkin teman-teman KWRI ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga ke depan kita bisa berdiskusi bagaimana mengembangkan sisi itu. Banyak orang sekarang gara-gara ekonomi kreatif itu juga kekayaannya eksponensial. Contoh anaknya PRW kami Muhammad Siddiq itu sekarang penghasilannya ada 30 sampai 35 juta. Saya kira kita gini, anak ini kan nggak butuh negara lagi nih. Tapi kalau kita tidak gandeng, mungkin tidak akan terlepas. Pernah main ke rumah dia ngomong, aku lagi diajak kolaborasi sama Enji Manji itu. Keren juga ya, anak kampung, gitu. Tapi dia bisa kemana-mana dan dari YouTube-nya ya meskipun masih ngeprank sih kontennya, tapi bagi saya kita apresiasi semua orang yang membuat konten dan syukur-syukur membuat kontennya di kota ini, karena kota ini bisa dikenal. Slide terakhir, saya menjelaskan soal Pentahelik. Di slide ketiga ini kita bicara bagaimana sebenarnya ada poin penting kolaborasi ABCGM, kaum akademik, bisnis, community, government, dan media. Akademisi itu tidak boleh hanya berada di ruang kelas, dia ngajar di ruang kelas, dia sibuk mencari gelar doktor, profesor, tapi pada kenyataannya dinamika di luar perguruan tinggi itu mereka tidak mengerti apa yang dibutuhkan kota itu. Waktu saya rapat di forum ekonomi kreatif kota, saya ngomong sama Pak Timali dan Pak Jeli, mestinya Pak Ferry ini panggil rektor-rektor, ada 14 ketua atau rektor kampus di kota ini, diajak ngobrol soal arah pengembangan misal ekonomi kreatif kota pendidikan dan wisata keluarga, kalau karena itu isinya Pak Ferry, itu mestinya bisa dilakukan. Nah, akademisi ini juga harus menggerakkan, setidaknya dia punya ilmu dan dia pelan atau pasti bergotong royong untuk membuat kota ini makin dilirik. Kota yang tidak punya perusahaan, tidak punya industri-industri yang menurut saya juga malah itu bagus karena tidak perusahaan itu. Jadi kota ini adalah kota kecil yang cantik dan selalu dirindukan orang didatangi. Kemudian bisnis, saya kira banyak pengusaha-pengusaha yang juga punya kepedulian gitu. Buktinya di Payuni kami lebih banyak sebenarnya hanya para pengusaha-pengusaha yang cukup membantu. Misal kayak teman-teman di usaha-usaha ini kemudian berkolaborasi kepada kami dan kemudian kita melakukan sesuatu di mana Payuni selalu ada tema baru. Alhamdulillah sudah mau 2 tahun ini, setidaknya kami pergelaran begini ada uang 40 juta lah masuk ke tempat kami di RT 21 ini, dan kalau 1 bulan ada 150 juta. Catatan Pak Ketua, Pak Ahmad Soban itu ada uang sudah 3M lah, mampir sudah mau 2 tahun ini ke kampung ini. Nah ini perlu direplikasi dan perlu digerakkan, dan para pebisnis pengusaha ini juga menarik untuk kemudian diajak. Saya tadi sudah kemarin udah ngomong sama Mas Wahid, mesti ada pengusaha supaya balance kita cara berpikirnya, bukan hanya dari perspektif saya sebagai akademisi, pemerintah gitu. Kemudian community itu banyak sekali di kota ini, dan kadang karena individu kita terbatas, tenaganya terbatas, pikirannya terbatas, kita sampai lupa sebenarnya komunitas itu bisa membantu kita di sini loh. Komunitas itu bisa membantu kita di sini loh. Kayak Pak Kami tadi ketika saya ngomong, Pak, ada orang-orang pakai baju adat lama, ternyata Pak Kami sudah pernah bikin acara sama mereka, dan itu mereka sosial gitu. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya bisa membangkitkan narasi kota, mengembalikan lagi kebudayaan lama, sehingga kebudayaan itu menjadi hal yang dirindukan. Contoh ada gambar bung bambu di depan itu,
Itu sebenarnya saya juga baru tahu kalau itu perspektifnya Rebung Bambu, karena mahasiswa dari Lampung itu KKN di sini, dia kuliah di Bandung, tapi dia aslinya mahasiswa Lampung, orang Lampung. Kemudian saya tanya itu filosofinya apa sih? Katanya itu Rebung Bambu loh Pak. Nah itu kan pas sekali dengan bambu yang ada di belakang di Payungi di sana gitu. Dan saya sebagai orang Jawa yang lahir di Lampung tidak mengerti filosofi ini. Maka kemudian kita juga harus belajar banyak. Kebudayaan ini juga menarik. Ada teman-teman saya dari Salatiga datang ke sini, kok makanannya makanan Jawa, ya kan? Nanya, ini mana yang makanan asli Lampung? Biasanya juga jadi bersalah gitu. Jadi juga ya. Kenapa kita tidak mengkolaborasikan menu masakan Lampung untuk hadir di Payungi, bukan hanya kuliner Jawa? Ini juga jadi PR karena ada beberapa mahasiswa Lampung akhirnya dagang skubal, engkang atau macam itu. Tapi nyeruit belum bisa Pak, karena itu lama itu katanya. Tapi ini penting. Ke depan kita nggak boleh tuh hanya dijajah kopi Aceh. Apalagi di depan rumah wali kota, wajarnya kopi Aceh. Kenapa kita tidak berpikir harusnya ada dong kopi Lampung? Sebagai orang yang hidup di Lampung, kita harus mengembangkan brand Lampung juga, bukan kopi Aceh makin menjamur. Kopi komunitas banyak yang masuk karena pandemi, kemudian kopi Lampungnya tidak terbangun. Nah, komunitas ini juga kita ajak berembuk. Government saya kira jelas, tapi Pak Kadis bisa menambahi media. Nah, ini peran medianya teman-teman, baik semua media lah kita coba sama-sama terbuka, tidak gagasan, kemudian pelan-pelan mendaratkannya bergotong royong. Selain poinnya adalah kita juga menambah income kota ini karena ada orang dari kabupaten lain datang, mungkin dari Jawa datang bawa uang ke kota ini. Ada hal-hal yang bisa kita sinergikan karena apa? Kalau ekonomi kreatif ini tumbuh, sebenarnya banyak orang bisa terlibat dan itu bisa secara cash flow kota itu tidak hanya kita bergantung pada anggaran APBD. Bahwa kalau kita hanya mengandalkan peran anggaran APBD yang sudah 1 T ini di kota ini hanya untuk membangun kota, saya kira kurang. Harus ada gerakan-gerakan yang membuat orang membawa uang dari kota besar ke sini. YouTuber itu bawa uang kota dari sini, ya kan? YouTuber itu bawa uang dari kota besar ke kampung. Itu menarik kalau kemudian ada kampung YouTuber, ada kampung desain grafis, anak-anaknya kayak di Magelang itu mereka semuanya bisa desain. Bahkan satu kampung di Magelang itu di Kali Abu ada uang 6 miliar per tahun masuk ke Kali Abu. Sampai ketuanya itu dicurigai karena dia dikira teroris. Karena dia mencairkan tiap bulan sekali melalui PayPal itu ke Bank BRI dan kemudian ditanya sama orang, Anda ini pekerjaannya apa, dari mana? Ini bercerita, saya punya komunitas desain grafis dan itu per tahun 6 miliar uang dari luar negeri masuk karena dia kontes logo internasional. Jadi anak-anak kampung jadi kampung desain. Saya kira itu. Terima kasih kepada moderator. Silakan diulang. Oke, baik, jadi pemaparan dari Bapak masih tentang ekonomi kreatif dan bagaimana ada tentang elit kolaborasi, di mana sebuah kota itu memang seharusnya ya sudah tidak ada lagi zaman kompetisi ya, kita belajarnya kolaborasi, di mana kita tidak hanya sebagai komunitas, kita tidak boleh eksklusif atau hanya menyendiri atau membesarkan komunitasnya sendiri, tapi kita bersama-sama ya membesarkan komunitas itu sendiri. Karena itu jangan berdampak pada ekonomi kreatif kota. Jadi tadi YouTuber apabila komunitas-komunitas juga menjadi YouTuber atau menjadi bisnis yang lain atau mungkin juga pemerintahan itu juga ikut menggandeng, bisa jadi ya kota tersebut akan terbangun sendiri dan banyak yang memunculkan kota ini, adanya kota ini tersendiri. Baik, saya rasa akan dilanjutkan ya dengan Bapak Kadis Istora tentang lagi mungkin government dari pengetahuan kolaborasi bisa dijelaskan lebih dalam lagi ya pada bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Moderator. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang mengundang saya dengan susah payah harus mengundang kami ke kantor saya. Pertama saya ucapkan terima kasih. Kedua, punya selamat dari Bapak Wakil Ketua Gubernur Pak Menteri dan kepada Pak Ekma juga sebagai akademisi.
mereka juga ada teman-teman saya di pemerintahan Kota Metro. Sebenarnya kita dalam membicarakan seperti ini harus sekali dulu bagaimana tentunya di sekolah apa dulu, Mas. Di sekolah apa ini berdiri tahun 2017. Artinya di 2017 itu ada pemisahan beberapa bukti untuk bentuk satu organisasi perangkat daerah namanya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Yang di dalamnya ada bidang ekonomi kreatif, ada bidang kepemudaan, bidang olahraga dan bidang pariwisata. Tentunya kita sama-sama tahu penyusunan anggaran itu setahun sebelumnya, di 2017 ini itu anggaran yang disusun sebelumnya 2015. Dan kami termasuk saya itu masuk di Metro 2017 juga, Mas. Itu jadi pertama sekretaris sebuah apa itu memang dari awal. Baru kegiatan 2018-19 lah kita mungkin usul dari teman-teman di sekolah Pak. Nah, di situ saya masih sekretaris, saya baru itu baru pada 2019. Saya sangat tertarik sekali dengan pemahaman Pak Darman ini tentang 5 unsur yang harus berkolaborasi. Karena saya orang bisa biasa memakai bahasa Indonesia jadi 5 unsur yang harus berkolaborasi. Nah, itu apa yang dilakukan pemerintah dalam tahun itu bersama dengan dunia DPRD, karena bagian pemerintah itu bukan punya kami, tapi juga saya juga teman-teman itu mereka itu ada dari birokrasi dan dari diskusi atau yang kita lakukan tentunya bukan melibatkan birokrasi tapi kebersamaan. Kita berkolaborasi dengan membuat anggaran yang memang membutuhkan masyarakat. Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah untuk membangun kota Metro melalui sekolah, karena salah satu tupoksi di sekolah mereka mewujudkan visi kota Metro, bukan hanya visi Pak Highway sebagai wali kota, tapi visi kota Metro, yaitu mewujudkan wisata keluarga. Itu ada wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan dan pembangunan partisipatif. Artinya sesuai dengan yang disampaikan Pak Darman, semuanya harus berpartisipasi, baik itu pemerintah, baik itu pihak swasta ataupun masyarakat. Nah, jika kita lakukan banyak sekali hal. Yang pertama adalah untuk membangun ini, tentunya kita harus membuat magnet dulu, Mas. Magnet orang mau datang ke itu apa sih? Kalau cuma seperti biasanya komputer terus ya, yang datang kita komputer aja. Jadi tidak ada inovasi dari teman-teman kita. Kesulitan di kota itu adalah selama birokrasi ini mindsetnya masih mindset birokrasi beneran. Jadi belum ada baru melakukan perubahan di zaman Jokowi ini untuk reformasi birokrasi. Artinya pola pikir kami harus berubah menjadi perkembangan zaman untuk mengikuti Pak Darman yang revolusi yang banyak sekali itu juga mengikuti kemauan anak-anak muda yang selalu sporadis kalau muda itu ya sporadis. Ini yang harus kita rangkul bareng-bareng, kita kemas supaya ini jadi satu kesatuan gerak dan langkah. Di tahun 2018 kita sudah mencanangkan pembuatan salah satu magnet. Memang menjadi sesuatu yang hanya perlu, yaitu misalnya kita membuat salah satu bangunan panjang itu yang memang belum pernah ada. Jadi pihak orang termasuk Pak Darman, saya semua. Tapi kan ini belum selesai semua. Jadi artinya kalau sudah selesai baru nanti kita kembali lagi sebenarnya apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kemudian dari program-program yang lainnya untuk pengembangan ekonomi kreatif ini 2018 kita melakukan pendidikan itu kelompok masyarakat membuat
kerajinan ya itu sampai 2019 ada 3 hal karena ada potensi di utara nih ternyata mereka bisa membuatnya cuma kita kekurangan bahan baku bahan bakunya apa yang di utara itu di tempat lain Padang Mancing di sana itu jenisnya beda banyak tidak sama itu kalau mereka itu yang panjang kemudian pengolahan limbah plastik karena banyak limbah plastik yang harus kita olah dari perusahaan lingkungan pengolahan limbah plastik dan radioaktif itu semua anggarannya tidak terlalu besar kita cuma 38 juta tidak bisa kebanyakan kita ini kan seringkali kalau belajar itu kita datang ke tempatnya dengan berdulu lalu anggarannya buka ini tuh di Surabaya kita lupa yang bisa kita datang di sini aja dan paling 1-2 orang biayanya kecil kan masih tahu orang sini di sini ini yang kedua ekonomi kreatif yang sudah kita kembangkan misalnya fashion kita sudah beberapa galeri kita untuk fashion di Bandar Lampung, Jakarta itu juga dalam tahun 2018 dan 2019 kemudian juga kuliner Mas Dharma ini buat payung ini sama saya senang diskusi tadi jadi Mas Dharma saya ketinggalan saya harus mengaku saya ketinggalan dari Mas Dharma pemerintah ini memikirkan banyak hal satu hal kecil yang cuma wilayah segini dipikirkan Mas Dharma bisa jadi seperti ini terima kasih sekali itulah artinya kolaborasi bahwa tidak semuanya pemerintah yang harus menjalankan pemerintah menjalankan itu pernah kita lakukan di 2019 itu kita adakan yang tidak copy paste lah bisa sesuatu yang inovasi dan untuk anak-anak muda itu kita membuat proses juga karena pertanyaan kita dengan semua pemuda jadi mumpung ada Pak Dewan kami minta anggaran itu untuk 3 hari tapi dengan kolaborasi seperti ini yang saya juga diajari oleh Pak Dharma kolaborasi ini sebenarnya diskusi akhirnya kita dapat anggaran 3 hari itu bisa melaksanakan sampai dengan 10 hari. Kenapa? Kita melibatkan mereka dengan kuliner. Saya nggak usah keluarkan uang, tapi teman-teman yang memang kuliner itu kita cari tempat wisata itu kita tinggal ngambil taruhnya tempatnya mereka masuk itu hasil dari itu untuk mempertajam waktu kita. Kemudian menarik sekali tadi Pak Dharma juga mengatakan ada kelompok sepeda ontel itu kita libatkan juga di media festival. Waktu itu 4 minggu lalu berkarya bersama, artinya di dalam Sumpah Pemuda itu kita berkarya bersama. Olahraganya kita mendatangkan wisata itu dengan petrokan di 10 km. Dan jualnya bukan orang aku dari Magelang. Artinya kan sudah mendatangkan yang luar dari luar di sini. Jual-jualnya kalau saya dari Tangerang. Itu kemudian ada lagi kita datangkan uang-uang dari kampung segala macam. Dengan mengadakan 10 hari, kemudian kita datangkan kelompok motor tua, motor tua, itu mereka mau sih. Dan enggak kita undangannya dengan cara seperti yang dilakukan oleh Adani di Partai saya. Nanti aja loh ngobrol, gak usah tahu sekali. Ngobrol yang Pak bisa ini. Ternyata saya juga terapkan ke mereka. Pak mobil ini bisa nggak bantuan? Mereka mau mobil ini daripada mampu, maka saya dari Bandung. Itu mereka mau datang ke sini. Meramaikan pertama itu di waktu Sumpah Pemuda. Dan biayanya sangat murah. Mereka untuk pengaduan sampai jauh dari jalan sudah dikumpulkan, sudah masukkan ke YouTube, kemudian mereka ini sekedar makan minum wajar lah itu juga memperoleh.
Kemudian yang pernah kita lakukan waktu itu di stadion perusahaan membuat lomba burung menggunakan kreativitas yang datang dan Bali dan Jawa itu ternyata imbas akademi ini sangat tinggi. Semua hotel di itu penuh karena rupanya bukan burung itu baru tahu ya. Dewasa pertama itu kalau burung itu luar biasa kayak raja benar di Kalimantan datang sini. Burungnya kalau kamar disewa dan kamar khusus itu baru tahu saya itu 2018 19 kemarin kita lakukan 2 kali di stadion dan itu luar biasa. Hanya itu terkenal dan kita cuma menggunakan itu dengan konsep yang ada dulu dengan cara membuat event. Karena kalau kita membuat destinasi wisata itu pasti lama, nggak bisa langsung selesai. Anggaran kita juga terbatas adalah banyak yang harus diurusin dengan yang itu aja terbatas. Maka kita harus kreatif bersama dengan masyarakat, bersama dengan pihak swasta, bersama dengan media. Saya kira media juga sangat membantu pada kami memberitakan itu. Tidak ada teman-teman itu di KWR segala macam itu saling membantu memberitakan itu. Tentunya berita ini juga tidak semuanya pasti akan itu hal itu gitu supaya kita semangat lagi. Ke depan ini supaya lebih bagus itu tentunya acara seperti ini kami harapkan pertama lebih sering lagi dan lebih banyak yang harus didapatkan. Tentunya di lokasi ini seperti ini saya sangat dengan karena otomasi masih sama dan tentunya kita Jadi kalau ini benar dari posisi sekolah bagaimana dilakukan itu dengan cara yang paling bisa itu adalah menciptakan itu menjadi jauh lebih menarik orang masyarakat di luar sana untuk tertarik kepada dan mengalami kesendirian dalam membangun destinasi wisata sendiri perlu waktu yang panjang itu memang tidak ada kan ada yang berbeda sendiri. Dan bicara tentang pengolahan sampah plastik itu saya juga teringat ya sama dosen biologi itu di bisnis Dina Carolina itu beliau membuat ekobrik dan saya rasa itu juga sesuatu yang luar biasa sekali. Plastik bisa diadakan dalam botol dan botol itu botol bisa menjadi sebuah sistem itu juga bisa diajak kolaborasi ya Pak ya yang mengurangi limbah plastik ini. Baiklah, kita akan lanjut kepada Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari media yang hari ini luar biasa ya untuk bergerak bagaimana potensi-potensi membutuhkan ekonomi kreatif di dalam ini sehingga menggerakkan manusia. Dalam kesempatan hari ini cukup luar biasa sebenarnya ya berbicara ekonomi kreatif ya kota dan di daerah metro ya, cukup lumayan bergeliat jika kita melihat potensinya ya beberapa tahun kebelakang karena ada kawan-kawan sebagai penggerak ekonomi ya sudah terlihat kemudian nyata dilakukan tentu juga kami juga terima kasih kepada kawan-kawan ya sekarang di waktu juga sudah mulai tumbuh ya tadi saya jam 6 menuju ke sana saya lihat juga biasa kalau tadi tidak tumbuh. Yang selanjutnya mungkin perlu kita juga memahami bahwa ada juga komponen ya terkait dengan ekonomi dari kota. Nah,
itu ada sebutan oleh Pak Kadis Henry. Yang pertama kita melihat potensi untuk menggerakkan ekonomi itu kuliner itu 41,69%. Kita bisa melihat ya ekonomi kreatif ya yang di dalamnya ada kuliner ya, itu cukup tinggi untuk perkotaan. Nah, ini kan kita harus mapping satu persatu ya. Tadi juga Pak Andi ada bidang ya, saya juga ada analisa saya, kemudian yang saya juga baca gitu kan ya. Jadi kuliner ini menjadi poin tertinggi ya, dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Yang hari ini kita lihat di Payuni itu ya, salah satunya kuliner yang disuatkan gitu kan. Walaupun ada kreatif yang lainnya. Kemudian fashion ini ada 18,15%. Karena ini agak sedikit menurun ya gitu kan. Ya, fashion ini ya ada yang sebutin ya mungkin karya-karya anak bangsa ya, apakah memang sekarang ya manik-manik apa namanya sebagai aksesoris dan sebagainya gitu kan. Itu fashion yang memang ya saya pikir angka 18% ini juga tantangan ya untuk dari Kota Metro. Kemudian yang terakhir itu industri ya gitu kan. Jadi ini untuk paling di posisi paling rendah yaitu 15,7%. Nah dari tiga komponen itu ya kita selaku warga Kota Metro gitu kan yang kepingin menggerakkan segala ini ya ekonomi ini akan tumbuh di masyarakat ya. Ini yang pertama saya memahami ya seluruh SDM yang memang ya akan dalam rangka mewujudkan perubahan perbaikan ekonomi kreatif yang harus dilibatkan ya, salah satunya kebudayaan. Ini kan lihat orang awalnya nggak nyangka kalau di sini hanya gang sempit ya depan musola kemudian dikembangkan kalau ganti lahan yang lain mungkin sebenarnya banyak yang lebih luas ya, makanya saya dengar tapi faktanya karena ini apa namanya nuansanya menggerakkan ya pemberdayaan tubuh ya tadi disebutkan Pak Dharma ya di atas 3 miliar dan masjid atau musola terbangun ya yang dulunya kecil masjidnya sekarang besar, kemudian ya cukup apa namanya nyaman digunakan untuk ibadah dan sebagainya. Ini salah satu saya pikir luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh kakak Payuni. Kemudian pelaku usaha ini saya awal dilantik ya di 2019 kemarin ya langsung satu yang bertempat Bu Kadis apa namanya industri koperasi ya gitu kan istrinya Johan. Saya tertarik juga ini pada nama Kadis ya. Saya ngobrol langsung dengan beliau. Saya nanya ada berapa UMKM yang ada di situ? Jadi banyak ya. Tersebar di berapa apa namanya kecamatan, kelurahan. Jadi setiap kecamatan Pak ada. Bisa nggak kami dibantu untuk mengetahui ya? Bisa Pak, alhamdulillah sampai hari ini Pak ya, bisanya itu hanya sekedar sedih sebenarnya itu kan kita kepengen ya sebenarnya apalagi di DPR saya koordinator komisi 3 ya salah satunya membidangi ekonomi kerakyatan dan Pak ini ya. Ada kaitannya saya berharap itu sebenarnya tapi mungkin ya beliau gitu kan mungkin khawatir atau seperti apa gitu kan saya sebenarnya pengen membantu gitu kan tapi mungkin belum mungkin saja gitu kan ini harapan juga ke depan setiap unit usaha yang memang dilakukan oleh warga masyarakat Kota Metro ya kita pengen tahu juga di mana terus apa peran kita dari mungkin apa namanya pemerintah kapan kami juga dari DPR itu kami juga mohon maaf gitu kan ketika duduk di situ kan kepingin berbuat ya baik seperti yang di Metro Selatan, Utara, Pusat, Utara ini pasti sebenarnya ekonomi yang tumbuh sebenarnya di daerah itu. Jadi saya sampai dengan hari ini ya katanya ada tapi sampai hari ini belum nyampe ke kami.
Dari apa namanya itu tahu kami tidak datang dengan kainnya karena begitu. Karena kalau tanya apa sih Gusti Kota itu? Apa sih karya Kota itu? Dulu saya pernah ngobrol dengan Pak Bayu Wali Kota, dialog tentang ini. Pak Wali ada beberapa nih, sisi gitu aja gitu kan. Itu kan juga cukup besar. Bisa nggak kan ruang sebelah timur itu dibuat karya bangsa umat itu, karyanya galeri. Nggak apa-apa nanti Pak Wakil kesana aja punya baik. Nah, kita kan belum tahu ya apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan apa namanya dinas yang terutama di koperasi, terutama di industri kan gitu. Yang sudah ada apa sih? Oh, kita kuatkan. Karena mohon maaf ya, cukup lumayan juga ya kalau di misalnya itu aku 6 per tahun gitu kan lumayan fantastis ya itu, lumayan fantastis. Kita kemudian ini harus bergeli ya, coba sekarang begitu. Kalau itu pertengahan subhanallah itu kan maksudnya kumpul ekonomi. Kemudian juga ya kita juga melibatkan akademis ya, kawan yang memang betul-betul memahami tahu ilmunya. Ini kan terlibatkannya kan juga mohon maaf itu kan ya tadi disampaikan juga pada kawan apa namanya di perguruan tinggi. Kemarin juga saya pas menghadiri di perguruan tinggi bilang belum pernah diundang langsung baik oleh DPR maupun oleh eksekutif gitu terkait dengan persoalan untuk kemajuan kota. Kan sedih banget ya, saya tujuan di IAIN sama di Muhammadiyah gitu kan. Kami pengen Pak sebenarnya diundang ya gitu kan, entah dari apa namanya bagian apa, kepengen ada sumbangsi tentang pengembangan kemajuan kota. Apakah dari sisi hari ini berkaitan dengan visi-visi tadi yang disampaikan Pak Gadis gitu kan, gitu kan, kita kan mengacunya kan yang sudah dibuat oleh perancang sebelumnya ya gitu kan. Kota Metro sebagai kota pendidikan, kemudian juga ekonomi kreatif yang berbasis apa namanya partisipan gitu kan ya. Ini juga saya pikir melibatkan mereka ya, kawan-kawan akademis ini saya katakan luar biasa. Ya, walaupun saya memang lahir dari akademis ya, dari guru dan dosen gitu kan. Tapi ini yang harus apa namanya mungkin nanti harus kita libatkan ini, kita libatkan. Ini memang kita udah duduk bareng bagaimana memajukan kota yang kecil ini. Ya, kota kecil yang ya hanya 68 kilo kalau diputerin naik motor itu 1 jam, naik sepeda itu 2 jam tempuh sini. Makanya sebenarnya gitu kan, ini kan kecil banget. Kenapa kok nggak bisa cepat tumbuhnya? Nah ini kan harus duduk bareng. Para pemangku dan para orang-orang hebatnya harus bertanya. Kemudian tenaga ahli di kota Metro ini kan saya pikir juga harus melibatkan potensi-potensi yang untuk kemajuan kota. Kalau saya tadi, kemudian pendidikannya, contoh kuliner gitu kan. Contoh mungkin yang lainnya, ya saya pikir harus dilibatkan tenaga ahli ini. Kita karena duduk bareng kayak mana? Jadi akhirnya nanti takutnya khawatir Pak Kadis masing-masing punya persepsi, punya keinginan. Jadi sepertinya ganti pemerintahan eksekutif pimpinan daerah, akhirnya takutnya tidak konsep lagi gitu kan. Dan saya apresiasi Pak Kadis sudah luar biasa. Berdirinya dinas beliau ya 3 tahun ke belakang ya ini juga sudah mengelas. Ini hampir maksimal kota tahun ini kena corona gitu, segala COVID. Ya mudah-mudahan di perubahan ini ada apa namanya jatah, ada pola yang memang mudah-mudahan bisa walaupun nggak maksimal 100%, ya minimal ada progresnya lah gitu ya Pak Kadis ya. Kemudian yang selanjutnya ya sisi pemerintah, ya pemerintah juga open, jangan tertutup. Jadi anak-anak muda ini juga dibuka ruangnya. Setiap tadi ada 3 komponen tadi yang memang dia usaha di kuliner, PS dan industri ini juga digali anak muda ini. Kalau dia tertutup, anak kecil nanti, anak milenial nanti kasihan mereka kan punya karya, mereka kan punya dulu mungkin zaman kita di kampung mungkin ya Pak. Udahlah sama-sama di kampung saya dari kampung tengah ya beda dulu mungkin di kali nyemplung kali gitu kan dari ikan itu sekarang dulunya sudah beda. Sudah beda. Nah, kemudian yang terakhir yang selanjutnya ya menghidupkan kelompok dan komunitas ini menjadi solusi.
kelompok-kelompok yang memang untuk memajukan pergerakan ekonomi ini ya harus dibentuk ya. Jadi seluruh stakeholder ini harus berpadu gitu kan. Kemudian bagaimana media ini juga berperan. Ya, kita ingat berbicara teknis, personal kita ya mau jualan hari ini dengan pandemi hari ini tanpa dibantu dengan media, saya juga usaha. Ya, kalau bahasa dulu kita usaha. Sekarang ini hampir saya merasakan 4 tahun ke belakang kekuatannya ada di sini. Kalau hanya nunggu bola, kita gelar dagangan, orang hanya datang 1-2, cukup lama. Memang bisa, tapi kecepatan itu ada di gadget, ada di media, ada di HP, ada di sarana. Dan juga kawan-kawan media yang pertama di juga ya di berbagai, kemudian RRI gitu kan. Ini saya pikir juga ya semakin dia bergeliat juga bukan hanya sekedar fokus di media saja, tapi juga kita usaha. Nah, ini aja prinsipnya. Kalau kita ini kokoh ekonominya, baik personal kita, kelompok kita, komunitas kita mau berkembang juga. Dan kalau kita sendiri tak kokoh, kita sendiri masih sulit untuk bagaimana menghidupkan diri kita sendiri, ya akan sulit juga. Itu mungkin dari saya yang mudah-mudahan kita semuanya berkolaborasi ya, baik dari unsur akademik, komunitas, penggerak, dari dinas, termasuk mungkin dari DPR dan kawan milenial ya, media ya, harapannya ini juga menarik, mudah ada catatan bisa gerak di dinas hasilkan, termasuk mungkin ada DPR dan kawan milenial ya, media itu harapannya ini juga menarik, mudah ada catatan bisa gerak hasilkan, maka ini ada DPR dan kawan milenial ya, kegiatan doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari biasa gimana ya? Oke, mungkin ini sudah 1 jam ya, 1 jam diskusi. Biasa saya 1 jam diskusi, yang saya rasa ini adalah diskusi yang sangat penting dan memang seharusnya berkelanjutan ya, karena ya sebenarnya tidak hanya diskusi saja, tapi kita juga perlu adanya pergerakan gitu. Setelah diskusi kita bergerak, setelah diskusi kita bergerak. Jadi ekonomi kreatif juga akan cepat berkembang gitu ya. Itu juga dari yang disampaikan berkali-kali gitu, tentang kolaborasi, bagaimana media juga ikut mengumpulkan, bagaimana pemerintah itu juga ikut mendukung, bagaimana komunitas itu harus bergaul, bisnis, akademisinya juga mau turun, tidak hanya tua di kampus lah ya bahasanya, tidak tua di kampus gitu kan. Nah, mungkin sebelum berakhirnya ini ada post-statement ya, atau mungkin atau harapan atau katakan untuk apa lah untuk ekonomi kreatif di Kota Medan ini. Ini saya dari Baik, terima kasih. Kalau saya kira posisinya begini, adanya pentahelix itu dipahami sebagai cara kita menyadari bahwa kita ini semuanya terbatas. Kita pribadi sebagai komunitas terbatas, bisnis itu juga terbatas, pemerintah terbatas, terus media juga terbatas. Nah, orang-orang ini karena menyadari keterbatasannya, kemudian mereka mau selalu bergotong royong. Kalau tadi Pak waktu kita bicara soal pemberdayaan, ya, tabiat pemberdayaan itu diawali dengan gotong royong, dan itu kan akar dari tradisi bangsa kita. Kalau gotong royong itu modal kan, sebenarnya kita nggak perlu membaca teori dari soal pentahelix collaboration, tapi kita bicara bahwa kalau kita mau maju, ya kita gotong royong. Harus dari saya cukup singkat. Bersama kita bisa. bersama kita bisa bergotong royong kita dia bersama-sama Bersama kita bisa. Lompat kayaknya. Siapa? Mungkin dari Pak Ahmad kita ini silakan Pak. Yang pertama ya semangat dan ada kemauan. Semangat dan ada kemauan. Saya Semangat dan ada kemauan, bersama kita bisa, dan semangat bergotong royong. Mungkin itu ya salah satu hasil dari diskusi hari ini, bagaimana ekonomi kreatif itu harus tumbuh di Kota Metro, yaitu harus adanya 1 gotong
royong bersama-sama, dan kita harus tetap semangat gitu. Baiklah, saya akhiri dari talkshow Madani pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada talkshow selanjutnya. Saya Waif Puji mohon undur diri. Selamat siang.